Udah, jangan nangis lo. Gugurin aja kandungan lo. Gue belum siap berumah tangga. Abang tega bunuh anak abang sendiri. Sembarangan aja lo ngomong. Ini semua gara-gara lo. Resek lo. Bang, tapi kan ini bukan salah Winda sendirian, Bang. Pokoknya abang harus tanggung jawab. Tanggung jawab apaan? Lu tuh memang rese, Ini semua gara-gara lo. Lo main ke rumah gue, ya kejadian deh. Bang, tapi kan abang juga yang salah. Abang yang mau sama Winda kan? Ingat gak? Abang pernah bilang, katanya abang sayang sama Winda. Abang akan sayang sama Winda sampai kapan juga. Itu yang membuat Winda mau sama abang. Alah, udah. Jangan ungkit-ungkit lo. Pokoknya, gue nggak mau lo hamil. Nih, sekarang gugurin kandungan lo. Enggak, Bang. Jangan. Ayo minum obat ini. Enggak, Bang. Pokoknya Winda nggak mau ngebunuh bayi ini. Apapun yang terjadi, Winda akan membesarkan bayi ini sendirian. Udah, sudah pergi lo. Abang, tunggu, Bang. Kalau lo nggak mau pergi, biar gue yang pergi. Lepas. Masya Allah, Bang. Abang bisa ketulah nanti, Bang. Abang bisa kena karma. Hati-hati, Bang. Bertobatlah, Bang. Apa? Gue harus tobat. Cuma keajaiban yang bisa bikin gue tobat. Ya ampun, Bang. Abang harus percaya sama Allah. Kalau Allah mau berkehendak, semuanya bisa terjadi, Bang. Ah! Ya Allah. Kini aku merasakan akibat perbuatanku, ya Allah. Aku telah berbuat dosa. Aku telah lalai dalam menjaga kesucianku, ya Allah. Aku telah salah menilai kekasihku, ya Allah. Bahkan dia ingin membunuh bayi yang ada dalam kandunganku ini, ya Allah. Aku tahu ini salahku, ya Allah. Karena itulah aku bertobat padamu, ya Allah. Mohon ampunanmu, ya Allah, atas kesalahanku. Ampuni aku. Biarlah semua ini kutanggung sendiri, ya Allah. Aku akan membesarkan bayi yang ada dalam kandunganku ini, ya Allah. Dirimu ada dalam setiap langkah manusia. Janganlah pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Dalam kehidupan manusia terkadang dicoba, selalu kau dapat memohon padanya. Abang serius mau menikahi saya? Tapi Bang, saya sudah hamil. Abang gak menyesal? Dirimu ada dalam setiap langkah manusia. Janganlah pernah ragukan kuasanya. Dalam kehidupan manusia terkadang dicoba, selalu kau dapat memohon padanya. Allah tempatku mengadu, Allah Pak, putri Bapak lahir dengan selamat. Istri saya? menerangi jalan hidupku. Andai kau sadar dirimu ciptaan yang kuasa, mengapa
mana perhiasan lo? Jangan apa-apakan kami, ambil semua yang kalian mau. Iya, bagus. Sekarang lo tunjukin di mana perhiasan lo. Cepet! Ada di buffet di laci bawah. Oh, ambil lo. Jangan! Jangan diambil uang itu! Itu untuk berobat suami saya! Ah! Lo mau? Suami lo gue mampusin sekalian. Mau lo? Udah bos. Awas. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesuai dengan janjimu, bahwasanya Engkau akan senantiasa mengabulkan doa-doa hamba-hambamu yang memunajatkan doa, ya Allah. Untuk itu hamba tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti berdoa dan memohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan, ketabahan, dan kesabaran agar hamba bisa mendidik Mira dengan sangat baik. Berikanlah kami ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan apapun, ya Allah. Amin. Aduh, bego lo. Bos, ngapain sih berhenti di sini? Kita harus ke rumah itu. Kita istirahat di situ. Tapi bos, kalau ketangkap gimana? Lu lagi ketularan bego lo. Iya bego. Kita jangan bilang kalau kita ini rampok. Lu anak buah gue bego semua sih. Kita bilang kalau kita ini dai. Daki? Dai. Dai itu tukang ceramah. Yang lagi kemalaman karena keliling kampung untuk nyebarin dakwah. Iya gak? Iya, bagus, pintar. Yuk. Pasang tampang alim. Alim bro. Bukan dongo. Dongo lu. Tampang alim. Alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Malam. Maaf, kami mengganggu. Gak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Saya Jalu. Amir. Ini teman saya Pete dan dia Bowo. Maaf, kelihatannya bapak-bapak ini kelelahan. Mungkin Kami ini sebenarnya para dai, Pak. Kami ingin berdakwah di sekitar desa-desa ini, Pak. Cuma sejak tadi siang kita sudah berjalan ke salah satu desa, kami jadi kemalaman, Pak. Untuk pulang kampung, kampung kami jauh dari sini, Pak. Jadi kalau boleh, kami bertiga mau menumpang istirahat di sini. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ini satu kemuliaan buat saya, bapak-bapak bisa singgah ke gubuk kami ini. Silakan, Pak. Silakan masuk. Yuk, mari. Terima kasih, Pak. Mari. Silakan, Pak. Silakan istirahat di gubuk kami yang kecil dan berantakan ini. Enggak kok, Pak. Justru kami bertiga ini merasa tersanjung bisa diterima di sini. Sebenarnya juga kami bertiga sudah bosan tinggal di hotel. Subhanallah. Mira, om-om ini para dai yang bertugas untuk menyiarkan agama ke dusun-dusun. Malam ini mereka mau istirahat di sini. Maaf, ini Mira anak saya kebetulan dia nggak bisa jalan. Rasanya saya pernah tahu anak ini. Ya, silakan duduk. Ayo, mari. Maaf nih, Pak. Kalau boleh kami tahu anak Bapak sakit apa ya, Pak? Anak saya Mira nggak bisa jalan. Kenapa, Pak? Katanya sih polio. Dulu sempat
demam yang tinggi sekali sampai kejang-kejang. Terus saya bawa ke puskesmas tapi sudah terlambat. Pulang dari puskesmas, ya Mira tiba-tiba jadi lumpuh sampai sekarang. Ya, saya sadar bahwa ini semua adalah takdir. Iya, itu memang takdir. Saya yakin ada rahasia dan hikmah yang baik untuk kami di balik ini semua. Bapak jangan bersedih, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya, Pak. Demikianlah Rasulullah bersabda. Jadi kita harus bersabar dan tawakal. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kalau Pak Dai sudah berbicara seperti itu, buat saya itu adalah satu doa buat Mira. Insya Allah saya yakin Mira akan segera menemukan kesembuhan. Sungguh kehadiran bapak-bapak di rumah kami ini satu anugerah yang sangat besar buat kami. Istri Bapak udah tidur ya, Pak? Istri saya sudah meninggal. Almarhumah meninggal pada saat melahirkan Mira anak saya. Maaf, Pak. Bukan maksud saya. Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Saya pamit dulu. Saya mau masak dulu buat bapak-bapak makan. Sebentar, Pak ya. Nggak usah repot-repot, Pak. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Telur dan nasi ini sebetulnya buat sarapan Mira. Tapi nggak apa-apa. Saya harus ikhlas. Lebih baik ini semua saya suguhkan untuk orang-orang suci itu. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Insya Allah akan ada hikmahnya. Rahmatmu menerangi jalan hidup. Silakan. Maaf seadanya. Terima kasih banyak, Pak. Ini sudah lebih dari cukup. Buat kami ini sudah merupakan nikmat dan karunia yang sangat besar sekali. Ayo, Pak, sekalian, Pak. Alhamdulillah. Pak, saya dan teman-teman merasa berterima kasih sekali, Pak. Bapak sudah memberikan tempat kami untuk istirahat. Bahkan dikasih makan sama minum. Sebaiknya istirahat dulu saja di sini, Pak. Sebentar lagi kan subuh. Kita sholat bareng, jamaah. Nanti setelah sholat bareng baru bapak-bapak bisa melanjutkan perjalanan. Terima kasih, Pak. Bukan kami mau menolak, Pak. Tapi kami mau melanjutkan perjalanan. Jadi kami mau sholat di masjid terdekat saja, Pak. Atau paling tidak bapak-bapak sholat sunnah dulu di rumah saya. Bos, nanti aja kan ya sekalian. Atau mungkin ngambil wudhunya di rumah saya. Iya, Pak. Sebaiknya kita memang wudhu di sini saja. Ayo. Silakan, Pak. Tapi maaf sebelumnya, kalau bisa air bekas wudhunya ditampung di ember ini. Untuk apa, Pak? Kebetulan sekarang ini kan musim kemarau. Kadang-kadang sumur suka kering. Saya dan warga di sini suka kesusahan mencari air. Jadi kalau bisa bekas air wudhunya ditampung aja. Mungkin saya bisa pergunakan untuk keperluan lain. Terima kasih, Pak. Gile itu orang, Bos. Baik banget. Masa kita nggak dicurigain sama sekali?
Iya. Ngesangka kita dai beneran. Asik juga ya dai. Hidup dai. Dai. Lu putar aja lu. Ntar ketahuan baru rasa. Iya ketahuan. Gimana gua nggak tahu. Subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin, ya Allah. Terima kasih Engkau telah mengirimkan tamu-tamu mulia. Mudah-mudahan kedatangan mereka akan bawa berkah untuk hamba dan anak hamba. Alhamdulillah Pak. Kami bertiga sangat berterima kasih sama Pak Amir karena sudah memberi tumpangan untuk kami beristirahat. Malah kami bertiga juga dikasih makan. Kami mau melanjutkan perjalanan. Kami mohon diri, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wow, kenapa kamu bangun? Mira juga ingin mengantarkan tamu-tamu ini, paling tidak sampai pintu. Terima kasih, Demira. Saya juga berterima kasih bapak-bapak dai yang mau singgah ke gubuk kami. Saya minta doa supaya saya bisa berjalan. Iya, kalau begitu saya coba mendoakan supaya sakit adik bisa sembuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Dek. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Insya Allah dengan doa dari Bapak, Mira akan segera cepat sembuh. Terima kasih, Pak. Jazakallah. Mira, sarapan dulu ya seadanya ya. Sama singkong rebus. Soalnya sisa beras sudah habis. Sisa nasi juga semalam Bapak suguhin sama para dai itu. Nggak apa-apa, Pak. Kita harus bersyukur masih ada yang bisa dimakan. Ya, Mira. Semalam kan para dai itu berwudu. Nah, Bapak minta agar airnya itu ditampung di ember. Nah, Mira masih ingat gak? Dulu Bapak pernah cerita tentang bermacam-macam kelebihan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mira masih ingat? Iya, Pak. Katanya orang-orang mulia seperti itu sering memberi berkah ya. Insya Allah. Makanya Bapak punya ide, gimana kalau misalnya kita berikhtiar, kamu Bapak mandiin dengan sisa air wudhu para dai itu. Mau, Pak. Tapi menurut Bapak gimana? Ya, kalau menurut Bapak, manusia itu kan tugasnya berusaha, berdoa, dan jadi nggak ada salahnya kalau kita mencoba berusaha dengan cara ini. Selama kita tetap berkeyakinan bahwa segala sesuatunya Allah yang menentukan. Jadi kalau Mira mau, sekarang Bapak mandiin Mira. Semalam Mira mendengar kata para dai itu setiap penyakit ada obatnya ya? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan cara ini Mira bisa cepat sembuh. Yuk, sekarang Bapak ganti bajunya dulu, terus kita ke kamar mandinya. Bapak maju. Oh. Rahmatmu menerangi jalan hidup. Sini ya, sayang ya. Oh. Sini. Mudahan ikhtiar kita ini berhasil. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba mohon padamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Sembuhkanlah anak hamba ya Allah. Hamba yakin, aku yakin. Tidak akan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan jika Engkau berkehendak. Tidak akan ada kesempitan yang berkelamaan dan akan muncul kelapangan bila Engkau berkehendak.
Ya Allah, ya Rabb. Kun fayakun. Sembuhkanlah anak hamba, ya Allah. Amin. Kita coba ya, sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikanlah keajaiban kepada kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, ya Allah. Bebaskanlah kami. Bebaskanlah kami dan anak kami dari kesengsaraan ini, ya Allah. Sembuhkanlah anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Bismillah. Nanti, buat lo. Dua. Nih, buat lo. Nih, ambil. Gua makan dulu nih. Terus rencana ntar gimana bos? Kita jadi ngerampok rumahnya Pak Anwar? Ya jadilah. Dengar ya. Gue dengar si Anwar itu baru jual sawahnya berhektar-hektar. Pasti banyak kan duitnya. Kita harus selidikin dulu di mana dia nyimpen uangnya itu. Ngerti? Hai Mira, kamu nggak kepengen sekolah seperti kita? Oh iya, lupa. Dia kan lumpuh. Lumpuh, lumpuh. Lumpuh, lumpuh. Lumpuh, lumpuh. Lumpuh, lumpuh. Ya Allah, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa aku selalu menjadi ejekan teman-temanku? Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu. Aku mohon. Dirimu ada dalam setiap langkah manusia. Alhamdulillah ya Allah. Pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Dalam kehidupan manusia terkadang dicoba. Bapak! Selalu kau dapat Mira. memohon padanya. Bapak! Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan Kamu sudah bisa jalan, Mira. Iya, Pak. Alhamdulillah, Allah Akbar. Ya Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kau telah memperlihatkan kekuasaan. Kau telah memberikan karunia dan rahmat-Mu pada hamba dan anak hamba, ya Allah. Hamba semakin yakin bahwa semua penyakit ada obatnya. Hamba semakin yakin bahwa ketabahan dan ketawakalan akan melahirkan kebahagiaan. Ya Allah, ya Rabb. rahmatmu menerangi jalan
Masukin semua, masukin. Mira bisa. Mira bisa. Mira bisa. Mira bisa. Gua bisa beli motor yang baru, sisanya buat bawa kuncar. Gue mau pakai buat kawin. Si Siti udah nungguin gue. Ya, kali ini lo berdua dapat bagian gede. Tapi ingat, 50% buat gua, bos lo. Oke, bos. Pegol. Bantai juga lo. Lihat tuh. Ini kan rumah yang anaknya lumpuh itu. Yang waktu kita kemari. Iya. Sebaiknya kita ke rumah itu. Kita sembunyiin tas ini. Biar aman. Kenapa nggak pulang aja dulu, Bos? Pulang, bos. Tanggung, keburu malam. Kan sekalian bisa istirahat di sini. Iya gak? Tapi bos, apa bos yakin ini uang bakal aman kalau di tempat dia? Dia kan orang baik, pasti aman. Aman, iya. Yuk. Keburu ada orang lagi. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Kayaknya sih sepi, bos. Itu kan anak kecil yang kemarin lumpuh ya? Iya ya. Tapi sekarang kok bisa naik sepeda? Teh, ini benar yang waktu itu lumpuh? Hah? Oh, bener bos. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Adek, Mira kan? Betul. Bapak-bapak ini yang waktu malam kemarin kan? Yang wudhu di sungai belakang kan? Iya betul. Iya. Bapak kamu ada? Ada. Tunggu sebentar ya. Bapak. Apa, Sayang? Ada tamu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak sudi datang lagi ke gubuk saya ini. Silakan Pak, silakan masuk. Ayo, mari. Ayo masuk aja. Pak Amir, ini Mira yang waktu itu lumpuh kan? Ya, alhamdulillah berkat. Nanti saya ceritakan, tapi sekarang ini alhamdulillah Mira sudah sembuh. Obatnya apa, Pak? Nanti sudah azan maghrib. Biar nanti saya lanjutkan ceritanya. Sekarang mungkin bapak-bapak dai mau mengambil wudhu. Iya. Maghrib ya? Iya, Pak. Ayo. Iya. Permisi ya, Pak. Asik adem. Bos, gimana nih? Masa kita disuruh sholat? Gimana juga sih lo? Ini kan maghrib, ya waktunya sholat. Yang jadi gue pikirin, gimana kalau dia nyuruh gue jadi imam? Bingung lagi berapa rakaat ya maghrib. Udah bos, kita jujur aja. Minta ajarin aja sama mereka. Dongo lu. Nggak hilang-hilang dongo lu. Kita ini udah disangkain dai. Masa dai minta diajarin sholat? Gua kepret peot lo. Iya, gue lupa. Dongo lu. Wah, lu aja yang jadi imam. Gua. Lah, bos. Aye kan terakhir sholat SD kelas berapa gua nggak tahu deh bos. Itu juga yang Aye inget cuma rakaatnya ada 3 bos.
Urutan sama bacaannya ya lupa, Bos. Mampus kita nih. Gimana dong? Nggak tahu. Udah bos, kita kabur aja. Yang sono no. Pagernya nggak ada. Ide bagus loh. Tapi barang-barang kita gimana? Kan ada di dalam. Mampus gua, benar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bapak-bapak, kalau sudah selesai wudhunya, kami mau gantian wudhu. Silakan, silakan, Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sudah selesai sholatnya, Pak? Iya, kami sudah selesai, Pak. Kok cepet ngebut ya? Iya nggak pun. Bapak-bapak, saya juga Mira mau mengucapkan terima kasih yang banyak. Karena akhirnya Allah mengizinkan Mira sembuh. Dan bapak-bapak menjadi perantara. Kami sangat berterima kasih sekali lagi dan kami menganggap bapak-bapak ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Bisa diperjelas, Pak, maksudnya? Kami, khususnya saya, sangat percaya bahwa sisa air wudhu orang-orang yang berjuang di jalan Allah akan bisa membawa berkah. Oleh karena itu, sisa air wudhu yang pernah dipakai oleh bapak-bapak, saya manfaatkan untuk memandikan Mira. Dan alhamdulillah, setelah Mira dimandikan dengan air itu, Allah menyembuhkan Mira. Mira sudah tidak lumpuh lagi. Mira sudah bisa jalan. Sungguh, Pak? Ya, Mira sekarang sudah bisa seperti anak-anak lainnya. Bisa berlari, berjalan. Saya yakin betul. Seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW juga pernah Bapak katakan. Bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan ternyata obatnya adalah sisa air wudhu dari para pejuang-pejuang di jalan Allah. Bapak-bapak ini semua. Astaga, apa benar air bekas wudhu gue bisa menyembuhkan lumpuh? Kenapa mereka percaya ya? Tapi gue ini kan rampok. Waduh, jangan-jangan orang ini mancing-mancing gue lagi. Jangan-jangan dia ngebohongin gue. Atau dia mungkin udah tahu kalau gue rampok. Siapa tahu dia udah lapor polisi dan sedang menunggu polisi datang. Sebaiknya gue cepat pergi ya. Pak, kami mau permisi dulu, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Pak. Kenapa, Pak? Bapak juga nggak tahu. Kayaknya buru-buru. Ya udah, kita istirahat aja yuk. Pak, itu tasnya Bapak tadi kan? Aduh, gimana manggilnya ya? Nanti juga balik lagi. Ya udah, kita bawa aja ke kamar yuk. Ayo, sayang. Yuk. Apa isi tas itu ya? Ya Allah, kenapa saya tiba-tiba jadi mencurigai para dai itu? Ya Allah, ya Rabb, untuk terhindar dari suudzon dan fitnah, semoga Kau mengampuni hamba ingin membuka tas ini. Ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, amin. Astagfirullahaladzim. Wah, mana mungkin para dai itu membawa uang sebanyak ini? Apa mungkin mereka? Rahmatmu menerangi jalan hidup.
Mana tas saya? Mana? Pak, maaf, sebelum saya tanya dulu, bapak-bapak ini siapa sebetulnya? Kita ini rampok. Rampok? Astagfirullahaladzim. Pak, sebaiknya Bapak kembalikan uang itu. Itu uang haram, Pak. Bapak harus segera mengembalikannya, Pak. Bapak harus membersihkan darah Bapak dari uang haram. Pak, jangan sampai melakukan hal yang merugikan orang lain, Pak. Kembalikan uang itu. Bertobatlah, Pak. Nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Allah Maha Pengampun. Alah, udahlah. Jangan banyak khotbah kamu. Di mana tas saya? Ini. Cepat ambil. Kasih tas saya. Saya cemplung ini. Baik. Cepat. Baik. Cepat. Tapi jangan sakitin anak saya. Buru. Aduh. Bos. Gawat. Jebur. Mira. Winda. Berarti Mira anak gue. Mira! Ayo, bantuin! Angkat! Bantuin! Mati ya tuh anak. Iya, Bos. Tarik, Teh! Tarik! Ayo! Selamat, Bos. Turun! Mira! Ya Allah. Tolong selamatkan dia, ya Allah. Ya Allah. Kalau kau selamatkan dia, aku akan bertobat, ya Allah. Saya mohon, ya Allah. Tolong selamatkan dia. Ya Allah, saya mohon. Mira. Ya Allah. Terima kasih, Allah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberi hidayah kepadaku. Ada dalam setiap langkah manusia. Janganlah pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Dalam kehidupan manusia